Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman santri, hari ini kita akan mempelajari tentang syarat-syarat darah dihukumi darah haid. Jadi darah wanita itu dibagi menjadi 3, haid, nifas, dan istihadah, di mana semuanya ini ada syarat-syaratnya. Nah, apa saja syarat-syaratnya akan kita pelajari bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita bertawasul dulu kepada Rasulullah, kepada guru-guru kita. Semoga ilmu yang kita dapat ini lebih berkah dan lebih mudah untuk kita amalkan bersama-sama. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwanina nabil mursalin kulli ashabi kulli ajma'in wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in lahum bi ihsan yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi darah yang dikeluarkan oleh wanita itu tidak semuanya bisa dihukumi haid. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar darah ini bisa masuk pada kategori darah haid. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama, darah itu keluar saat usia minimal 9 tahun hijriyah. Jadi, kalau seorang anak perempuan berusia kurang dari 9 tahun, kemudian dia mengeluarkan darahnya belum bisa dikatakan darah haid. Darah apa? Darah fasad atau lebih kita kenal dengan darah istihadah. Artinya ketika dia mengeluarkan darah yang darahnya tidak bisa dihukumi haid, maka dia tetap wajib menjalankan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Tetap wajib sholat, kalau bulan Ramadan tetap wajib puasa, dan lain sebagainya. Syarat yang kedua bisa dikatakan darah haid adalah keluar minimal 1 hari 1 malam jika terus menerus atau 24 jam jika terputus-putus. Dikatakan terus menerus itu kalau ketika dilihat atau dicek menggunakan kapas, ya. Jadi kita memasukkan kapas ke dalam alat kemaluan. Kalau di situ terdapat bercak warna darah, baik coklat, merah maupun hitam, maka ini dihukumi terus-menerus atau dihukumi masih keluar darah. Walaupun mungkin darahnya ini tidak sampai kepada pakaian dalam atau ke pembalut. Kalau kita cek menggunakan kapas masih ada warna darah, maka ini disebut terus-menerus. Nah, kalau darahnya ini seperti itu terus-menerus, maka bisa dihukumi haid kalau mencapai 1 hari 1 malam. Tetapi kalau darahnya terputus-putus, misal hari ini keluar darah warna coklat, jam sore, jam 4, kemudian nanti waktu maghrib dicek pakai kapas, bersih kapasnya. Ini artinya naqo atau suci, tidak ada darah. Nah, kemudian terus berhenti, subuh ketika mau sholat dicek lagi, darahnya ada, coklat lagi misalnya ya. Nah, kasus yang seperti ini masuk yang terputus-putus. Maka kalau terputus-putus kita harus menghitungnya. Jika darahnya mencapai 24 jam bisa dikatakan haid asalkan tidak melebihi 15 hari. Contoh, hari pertama dia keluar 3 jam. Kemudian darahnya berhenti. Keluar lagi besoknya 4 jam. Kemudian berhenti. Hari ketiga keluar lagi 5 jam. Nah, kemudian berhenti, hari keempat tidak keluar lagi, hari kelima tidak keluar lagi. Nah, kita hitung 3 ditambah 4 ditambah 5. Ini ini jumlahnya cuma 12 jam. Nah, karena tidak mencapai 24 jam,
maka selama 3 hari ini belum bisa dihukumi darah haid. Kalau terlanjur dia tidak melakukan sholat karena tadi mengeluarkan darah, dia tidak melakukan sholat, maka sholat yang 3 hari ini harus diganti. Kemudian yang ketiga, darahnya tidak lebih dari 15 hari 15 malam kalau keluar terus menerus. Nah, jadi tidak ada hukum yang seperti ini. Haid 15, suci 15, haid lagi 15, suci 15, tidak ada. Seandainya ada seorang perempuan keluar darah selama 30 hari atau 40 hari secara terus menerus, nanti dihukumi yang 15 haid, 15 suci, itu tidak ada. Ya, tidak seperti itu caranya, maksudnya tidak seperti itu caranya. Nah, syarat yang ketiga, darahnya tidak melebihi 15 hari 15 malam. Jadi kalau seorang perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, misal 17 hari atau 20 hari secara terus menerus, maka darahnya tidak bisa dikatakan haid seluruhnya. Ada sebagian yang dihukumi haid, ada sebagian yang dihukumi istihadah. Ini akan kita pelajari nanti. Kemudian yang keempat, keluar setelah masa suci 15 hari. Antara haid pertama dengan haid berikutnya itu suci minimalnya adalah 15 hari. Jadi kalau misalnya seorang wanita itu belum 15 hari sudah keluar darah lagi, darah kedua belum bisa dikatakan darah haid. Keempat syarat ini harus dipenuhi semua. Kalau kurang salah satu, maka tidak bisa dihukumi darah haid. Contoh, darahnya sudah 24 jam, juga tidak melebihi 15 hari. Tetapi perempuan tersebut usianya masih 8 tahun. Nah, belum bisa dikatakan darah haid. Perempuan ini sudah berusia 10 tahun misalnya. Nah, kemudian keluarnya 1 hari 1 malam atau 24 jam, tetapi keluarnya selama 20 hari. Nah, maka juga tidak bisa seluruhnya dikatakan darah haid. Nah, atau mungkin dia sudah berusia lebih dari 9 tahun, juga 1 hari 1 malam, keluarnya tidak lebih dari 15 hari, misalnya cuma 5 hari, tetapi dia keluarnya belum sucinya belum ada 15 hari, maka juga belum bisa dikatakan darah haid. Artinya darah wanita itu nanti bisa dihukumi haid kalau memenuhi 4 syarat yang ada di papan tulis ini. Nah, kalau darah itu tidak memenuhi syarat haid, maka namanya darah fasad atau darah istihadah. Kalau darahnya fasad atau istihadah, dia tetap wajib melakukan sholat. Kalau Ramadan tetap wajib melakukan puasa dengan tata cara yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian seperti tadi dikatakan, kalau misalnya darah ini berhenti terputus-putus seperti ini, 3 jam keluar, kemudian terputus, keluar lagi keesokan harinya, atau mungkin pagi keluar, siang berhenti, sore keluar, malam berhenti. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang wanita kalau darah kita terputus-putus? Kalau darah kita terputus-putus seperti ini, ya, seperti kasus ini, maka setiap darah itu keluar, dia wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang saat darah keluar. Dilarang sholat, dilarang menyentuh Al-Quran, dilarang membaca Al-Quran. Kalau bulan Ramadan berarti dia tidak harus membatalkan puasanya. Nah, saat kemudian dilihat atau dicek darahnya berhenti, maka dia harus melakukan hal-hal yang wajib dilakukan saat tidak mengeluarkan darah, seperti wajib sholat, kemudian boleh menyentuh Al-Quran, boleh membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Nah, jadi semisal pagi jam 6 keluar darah, 6, 7, 8, kemudian zuhur darahnya berhenti, maka dia wajib sholat. Nah,
Asar keluar lagi, dia tinggalkan sholat asar. Maghrib darahnya berhenti lagi, dia wajib sholat maghrib. Bedanya kalau darah belum mencapai 24 jam seperti ini, 3 jam atau 4 jam seperti itu, maka dia tidak punya kewajiban untuk mandi besar. Dia hanya cukup istinja, membersihkan kemaluannya dari darah, kemudian dia berwudu dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan padanya, sholat dan lain sebagainya. Nah, baru kalau darah itu sudah mencapai 24 jam, kok darahnya berhenti, dia wajib melaksanakan mandi besar atau mandi junub. Oke. Bedanya, jadi tadi bedanya kalau darahnya belum mencapai 24 jam seperti ini, dia tidak mempunyai kewajiban untuk mandi. Cukup istinja, membersihkan kemaluan, kemudian berwudu dan melaksanakan sholat. Kalau darahnya sudah mencapai 24 jam, baru ketika darahnya berhenti, dia mandi wajib, kemudian melaksanakan sholat, boleh menyentuh Al-Quran, dan lain-lain sebagainya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akan belajar tentang keputihan. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.